Beliau itu salah satu ulama besar Kota Malang, Malang Raya ini, dan beliau itu teman daripada Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Salah satu karomah beliaunya itu dulu ada barongan, ngerti barongan ya? Pring itu langsung ditarik, set, itu bisa roboh semuanya itu. Itu karomahnya Mbah Yai Ismail. Beliau sekti Mondroguno, ora tedas papak paluneng pandi. Jangan takut tidak bisa belajar komputer. Jangan takut tidak bisa menggunakan handphone atau gadget, tapi takutlah tidak bisa baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Khairi selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang paling saya banggakan siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di pagi hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah paham betul bahwa Maulid Nabi adalah salah satu momen untuk kita belajar apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk apa ajaran-ajaran itu kita teruskan, kita pelajari terus dalam rangka untuk mendukung ibadah kita, dalam rangka untuk mendukung muamaliyah kita, dalam rangka untuk menyempurnakan agar kita betul-betul sesuai dengan harapan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan kita atau kalian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di kelas, Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini dan diutus menjadi Rasul, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya tepat hari ini temanya adalah meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah. Boleh dikatakan bahwa mega besar proyek negara ini adalah membentuk akhlak. Karena akhlak ini mendasari daripada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dewan Guru di madrasah ini tak lupa, tak segan juga, tidak ada capek-capeknya untuk membentuk, mengajak kalian agar lebih baik lagi. Kalau kemarin-kemarin ada kekurangan, ada kekhilafan, tentunya kita tidak ingin mengulangi lagi. Dan harapan yang paling besar kepada kalian sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah yang diharapkan oleh orang tua adalah agar kalian menjadi anak yang lebih baik. Dan doakan Bapak Ibu guru di sini senantiasa bersabar dalam hal membimbing kalian, mengarahkan dan lain sebagainya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sambutan di pagi hari ini tentunya kalian tetap akan menunggu kata-kata saya. Dan ini sudah saya siapkan sejak sekian hari yang lalu. Kata-kata hari ini adalah jangan takut tidak bisa belajar komputer. Jangan takut tidak bisa menggunakan handphone atau gadget atau peralatan elektronik yang lain, tapi takutlah tidak bisa baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah sekaligus penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maksun dari Tuban. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tudli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kula mulyakaken, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah napa niki? Madrasah Aliyah Al-Hidayah Karangploso yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa anak-anakku semua, siswa-siswi Aliyah Al-Hidayah yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan barokah manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa temen nyel saya. Nyel, teman kuliah saya, yaitu beliau Gus Amin Muhsin. Nah, yang gondrong tadi itu teman kuliah saya dulu. Saya dulu nakal ketika kuliah, Gus Amin luweh nakal. Tapi karena beliau itu punya zuriyah, punya nasab yang baik, nakalo kaya apa ya bangga dadi Gus. Sampai aja niru-niru. Mboten bareng niru. Beliau ini cucunya Romo Kiai Haji Ismail. Beliau itu salah satu ulama besar Kota Malang, Malang Raya ini. Dan beliau itu teman daripada Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Dadi bolonyel kali beliau Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Salah satu karomah beliaunya itu dulu ada barongan, ngerti barongan ya? Pring itu langsung ditarik set. Itu bisa roboh semuanya itu. Itu karomahnya Mbah Yai Ismail. Beliau sekti Mondroguno. Ora tedas papak paluneng pandi. Sama dengan Pak Muhsin. Ora tedas papak
paluning pande sampai gunting saja nggak bisa terdas rambutnya Pak Muhsin itu. Alhamdulillah. Iki alhamdulillah apa ya? Nah ini. Oleh karenanya saya di sini tidak ngaji, tapi saya bertabarruk, ngalap barokah, mencari kebaikan yang bersumber dari guru-guru kita, yaitu Syekh Kiai Haji Ismail, yang beliaunya kula yakin waliyun min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk memeriahkan acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara seperti ini baik sekali. Sangat dianjurkan. Bahkan tidak ada ulama-ulama, bahkan para sahabat Nabi pun pasca sedone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memupuk kerinduan dan memupuk cinta beliau terhadap Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita ini sudah sangat bagus sekali kita di pagi hari ini bersama-sama untuk merayakan hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Sebab orang itu kalau cinta, katakan nih sampean-sampean ini yang ganteng-ganteng ini kok duwe yang ngerti yang sampean ini duwe pacar. Oh, duwe pacar. Ada yang punya pacar di sini? Udah ada, wongnya ya teko. Nah ini, itu biasanya selalu menandai hari lahirnya. Setiap katakan lahirnya 30 September. Itu setiap 30 September itu sudah persiapan. Sebelum tanggal 30 September, hari kelahirannya sang pacar itu, sang kekasihnya itu sudah persiapan, mulai membuat bunga, macam-macam. Begitu hari kelahirannya langsung diberikan ucapan selamat ulang tahun. Padahal pacarnya itu, kekasihnya itu belum tentu dia sama dengan dia loh. Wes kadung korban tibae dengan orang lain loh. Ada ya seperti ini. Oh. Tapi kalau cinta kita terhadap Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pasti cinta terhadap kita. Lah mudah-mudahan kita ini termasuk di antara umat Kanjeng Nabi yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Ana mustaqun ila ikhwani," kata Kanjeng Nabi, "aku rindu terhadap saudara-saudaraku." Para sahabat tanya, "Ya Rasul, alas nabi ikhwanikum, bukankah kami ini saudara panjenengan ya Rasul? Kok panjenengan masih merindukan saudara? Apakah kami ini bukan saudara panjenengan? Setiap kali kita itu ketemu, setiap kali kita berjumpa, kok masih merindukan saudara panjenengan? Apakah kami ini bukan saudara panjenengan ya Rasul?" Dijawab, "La, tidak. Kamu semua itu bukan saudaraku. Bal antum ashabi," kata Kanjeng Nabi. "Tapi kalian itu adalah sahabatku, selalu menemani aku dikala aku suka, dikala aku senang, dikala aku sedih, kamu selalu menyertai aku." "Ya Rasul, wa manhum ikhwanukum?" Sinten saudara panjenengan? "Alladzina tastaqu ilaihim," yang panjenengan rindu terhadap saudara panjenengan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Humul ladzina yu'minuna bi kama tu'minuna bi." Saudaraku itu adalah saudaraku di antara umatku yang mereka iman kepadaku sebagaimana kalian iman kepadaku.
Wa yuhibbunani kama tuhibbunani. Mereka itu adalah saudaraku yang mencintai aku sebagaimana kalian mencintai aku. Cuman ada bedanya wahai sahabatku. Bedanya apa Kanjeng Nabi? Ra'aitumuni walam yarawni. Kalau kamu iman kepadaku karena kamu ketemu aku. Kalau kamu cinta kepadaku karena kamu setiap hari ketemu aku, berjumpa denganku. Tapi ini saudaraku yang aku rindukan ini nggak pernah ketemu aku, nggak pernah melihat aku, nggak pernah berjumpa aku, nggak pernah melihat aku. Jangankan langsung mimpi saja nggak pernah. Lah siapa itu ya Rasul? Mereka itu adalah siswa-siswi Aliyah Al-Hidayah Karangploso. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Saya tanya ini, panjenengan sekarang ini duduk di sini untuk memperingati lahirnya Kanjeng Nabi, dasarnya cinta apa terpaksa? Ah, temenane. Wes, Mbak-mbak, panjenengan datang di sini bersimpu di silo di situ, ada tanpa alas, gak kademen tah itu. Oh, engko mari ngono nguyah-nguyuh. Tanpa alas, tanpa tikar. Kalau mas-mas pakai tikar, alhamdulillah. Oh, makin itu tiba-tiba. Ini dasarnya terpaksa mergo sungkan sama Pak Kepala Sekolah, apa sungkan sama Bu Guru, atau dasarnya cinta? Ah, temenane. Alhamdulillah. Sekarang mas-mas yang ganteng-ganteng. Ini sampai di sini dasarnya cinta apa dasar terpaksa? Loh, ya nasi terpaksa kayak. Ini kita semua ini dasarnya kita cinta. Karena kita cinta pada Kanjeng Nabi, maka setiap hari kelahirannya kita ulang tahun nih, kita rayakan hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk daftar daripada umatnya Kanjeng Nabi yang dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, beliau Al-Imam As-Sirri As-Sakoti, beliau dalam salah satu kitab yang namanya An-Ni'matul Uzma, An-Ni'matul Kubra, bukan Uzma, An-Ni'matul Kubra fil Alam. Kitabnya itu namanya seperti itu, An-Ni'matul Uzma, An-Ni'matul Kubra fil Alam. Di situ disebutkan dawuhnya beliau Al-Imam As-Sirri As-Sakoti. Beliau itu termasuk waliyun min auliyaillah. Bagaimana? Beliau mengatakan mangkosoda maudian yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasoda raudhatan mir riyadil jannah. Barang siapa yang menuju suatu tempat di aula Aliyah Al-Hidayah Karangploso. Untuk apa di situ? Yukra'u fihi maulidun Nabi, yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi seperti tadi. Ini tadi sudah maulidan, bahkan saya mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Oh, suaranya luar biasa tadi. Ayo bersama-sama enggak? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Cukup. Kita sudah mendendangkan lagu seperti ini, dibaca maulid Nabi Muhammad SAW, kata Imam As-Sirri As-Sakoti, faqad qasoda raudhatan mir riyadil jannah, maka orang itu menuju ke tempat taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dari taman surga itu ada dua, taman surga hakiki, yaitu taman surga
yaitu ma baina baiti wa mimbari, yaitu kata Kanjeng Nabi ma baina baiti wa mimbari raudhah miryadil jannah, tempat antara rumahku dan mimbar masjidku, kata Kanjeng Nabi, adalah raudhah, taman daripada taman surga. Itu yang hakiki. Tapi kalau panjenengan menuju ke sana biayanya besar. Umroh sekarang biayanya 35 juta. Alhamdulillah saya tidak punya uang, bersama istri saya bisa berangkat ke sana. Alhamdulillah. Enggak duit-duit tapi bisa berangkat ke sana. Tapi ada rahasianya nanti. Nah ini. Yang nomor 2 adalah raudhah majazi. Dia tidak raudhah tapi bisa kita ciptakan, kita buat, kita jelma jadi raudhah. Apa itu? Yaitu apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, di situ dibacakan maulid Nabi. Apapun maulidnya, maulid Cimtuduron, maulid Tiba, maulid Barzanji, maulid Dia Ulame, maulid Burdah, macam-macam. Dibacakan melalui di situ, maka tempat itu oleh Allah dijadikan raudhah miryadil jannah. Tempat ini, 2 ruangan ini sekarang oleh Allah jadi raudhah miryadil jannah, dan taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bentuk atau pertanda bagi kita bahwa kita termasuk orang-orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, ketika kita cinta pada Kanjeng Nabi itu afdholul khalqi ajmain. Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling mulia, yang paling utama itu Kanjeng Nabi. Lah umatnya kita itu juga oleh Allah dijadikan umat yang paling mulia. Lah niki lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir ruslikun na akramal umami. Maula ala habibika khairil khalqi kullihim. Kanjeng Nabi makhluk yang paling mulia, maka kita umatnya oleh Allah jadi makhluk, jadi umat yang paling mulia. Loh niki kita. Oleh karena itu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saja, sebenarnya banyak. Di dalam kitab kitabnya Said Muhammad Al-Maliki, yaitu tentang Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Di situ terangkan bahwa di antara kemuliaan yang Allah berikan pada umatnya Kanjeng Nabi, itu bila mana umatnya Kanjeng Nabi melakukan dosa, bermaksiat, itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup. Tapi kalau umat dahulu, Bani Israel misalnya, itu kalau melakukan maksiat, malam misalnya melakukan maksiat, arek masih nom, ketemu dengan pacarnya, ketemu dengan kekasihnya, pacaran nenggone lapangan dan lain sebagainya. Itu pagi langsung dibongkar. Dibongkar. Di depan rumahnya ada tulisannya fulanun bin fulanin fa'ala kadza wa kadza. Langsung ditulis. Si fulan tadi malam gendaan sama fulana ini. Dan tulisan itu nggak bisa hilang. Ini nggak bisa hilang.
keadaan seperti itu masih ada kita, maka saya yakin di depan pintu rumah panjenengan ada tulisannya Fulan bin Fulan tadi malam gendaan dengan Fulan. Lho niku. Lah nek kaya ngono apa gak bahaya ta? Oh, malih isin kabeh sampean. Malih ngerti kabeh sak kampung tahu semua itu. Loh itu. Kok misalnya sampean malam itu mencuri, pagi di rumah panjenengan ada tulisannya Fulan bin Fulan telah mencuri ini. Itu tertulis itu. Andai itu terjadi pada sekarang, pada umatnya Kanjeng Nabi, maka semua pintu-pintu rumah panjenengan ada tulisannya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas yang namanya dosa. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita oleh Allah ditakdir jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku semuanya, kita bermaulid Nabi ini semata untuk meneladani daripada akhlak mulianya Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini bahwa Kanjeng Nabi itu oleh Allah dijadikan suri tauladan, yang mana kita itu sebagai umatnya wajib menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Apa yang harus kita teladani? Pertama, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu sosok yang imannya kuat, tauhidnya kuat, tauhidnya membaca terhujam di dalam hati. Maka sifat Rasulullah seperti ini harus kita teladani. Santri-santri aliyah al-hidayah harus meneladani sifat tauhidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus kuat. Kenapa bisa demikian? Kita harus kuat sebab di akhir-akhir ini godaan kita adalah iman. Kalau iman kita tidak kuat, kita itu bisa goyah. Kalau iman kita enggak kuat, kita bisa tergoda yang akhirnya iman kita menjadi rusak. Maka siswa-siswi, santri-santri, putra dan putri, aliyah, alidayah, ini yang dibangun adalah tauhidnya dulu. Ketika panjenengan tauhidnya itu sudah kuat, imannya sudah kuat, besok panjenengan jadi apa saja. Jadi presiden misalnya. Bisa jadi besok Presiden Republik Indonesia adalah santri aliyah alidayah. Loh kan luar biasa. Menteri agama nih aliyah alumni aliyah alidayah. Apa enggak hebat? Hebat. Nah ini. Ketika kita jadi orang yang imannya kuat, kapanpun kita berada, jadi apapun status kita, maka kita akan memberikan kemanfaat terhadap umat manusia. Karena ciri daripada orang yang imannya kuat ini adalah memberikan manfaat. Oleh karena itulah Kanjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak kemanfaatannya terhadap umat manusia. Lah orang itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang itu bila mana imannya kuat. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Dulu di Malang ini ada peristiwa yang menggegerkan Malang Raya. Yang menggegerkan Malang Raya sekitar tahun 2000 berapa itu, sebelum corona, jauh sebelum corona itu. Itu ada seorang ustadz, ya, ada seorang ustadz penceramah kondang di Malang Raya, menjadi khotib khotib rutin di Masjid Jami Kota Malang. Nah itu, tapi nyuwun sewu,
ketika beliaunya ini meninggal dunia, wong ustadz meninggal dunia biasanya kan yo dimandikan, ya toh, disolati, kemudian dikafani, disolati, dikubur. Ini ada seorang ustadz ketika meninggal dunia, ini tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dikubur, tapi dibawa ke lawang, mari ngono diobong di lawang. Ini ustadz. Kenapa? Karena di akhir hayatnya sekian tahun sebelum meninggal dunia, ternyata dia murtad, keluar dari agama Islam, masuk di agama Hindu. Kenapa? Sepele. Karena beliau punya orang tua, orang tuanya itu sakit, dibawa ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, rumah sakit sana nggak sembuh, rumah sakit sana nggak sembuh, diruqyah ning gone kiai, disuwuk ning gone kiai, kiai sana nggak sembuh, kiai sene nggak sembuh, kiai sono nggak sembuh. Lalu ada informasi, tolonglah Pak, tolong ini ibu jenengan di apa istilahnya, di suwukno ning gone si fulan. Dan ternyata si fulan itu adalah tokohnya Hindu. Begitu dibawa ke sana, loh dilalah ibunya yang sakit sudah sekian tahun itu waras. Waras, apa waras itu? Sembuh. Ya, sembuh, sehat, bahkan sehatnya bukan main. Akhirnya berkesimpulan, oh ternyata, dan kesimpulan ini salah. Makanya kalau kita menyimpulkan jangan sampai kesimpulan yang salah. Ini apa? Ternyata menurut kesimpulan ustadz ini tadi, ternyata yang selama ini benar itu adalah agama Hindu. Karena ibunya diobati, disuwuk ning gone kiai-kiai Malang Raya nggak sembuh. Begitu disuwukkan ning gone wong Hindu tambah sembuh. Lah kesimpulan inilah yang akhirnya menjadikan ustadz ini apa namanya? Murtad, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Nah ini setelah diteliti, yang menjadikan Allah itu mencabut kesolehannya, ternyata ustadz ini sombongnya luar biasa. Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak suka al-mutakabbirin, pada hamba-hambanya yang takabur, yang sombong. Siapapun yang sombong, ustadz sombong, Gusti Allah gak seneng. Santri kok sombong, ora patek ganteng, ora patek ayu, ora patek pinter, ndak ada sombong. Apanya yang disombongkan itu? Ini Allah nggak suka. Makanya ketika panjenengan ini jadi santri yang pinter, jangan sombong. Karena Kanjeng Nabi nggak suka. Kalau panjenengan ternyata jadi anak santri-santri yang hebat, nilainya 100 kabeh, matematika 100, bahasa Indonesia 100, IPA 100, bahasa Inggris 100, pointer, tetap rendah hati, nggak boleh Kenapa? Allah tidak suka terhadap orang atau hambanya yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Ketawaduan Rasulullah sebagai wujud bahwa beliau adalah tauhidnya luar biasa. Dari tauhid yang hebat itu muncul yang namanya tawadu, rendah hati. Karena itu adik-adikku semuanya harus rendah hati. Senajan panjenengan itu pinter, harus rendah hati. Senajan panjenengan itu ganteng, dia tetap rendah hati. Jangan sampai berani atau nyombongi terhadap siapapun, apalagi nyombongi terhadap dewan gurunya. Apalagi sampai nantang-nantang dewan gurunya. Allah nggak suka. Rasulullah tidak suka terhadap hal seperti ini. Oleh karenanya panjenengan harus tauhidnya yang tinggi, tauhidnya yang kuat. Wujud daripada tauhid yang kuat adalah berakhlakul karimah.
rendah hati. Kanjeng Nabi bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini. Karena itulah kalau panjenengan ingin derajatnya tinggi, maka panjenengan harus punya tawadhu, rendah hati. Sebaliknya, waman takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang menyombongkan diri, maka orang itu akan direndahkan oleh Gusti Allah. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Pokok orang itu sombong, takabur, maka Allah akan mencabut kesolehan atau kebaikan dari orang itu dan akan dijadikan hamba Allah yang paling rendah derajatnya. Saya yakin panjenengan semua ini tidak ingin menjadi sosok yang derajatnya rendah, tapi sebaliknya panjenengan kepingin menjadi sosok yang derajatnya paling tinggi. Lah mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi ini panjenengan oleh Allah dijadikan anak-anak yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, yang perlu kita teladani dari Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi itu sosok yang gemar terhadap ilmu. Kanjeng Nabi itu gemar terhadap ilmu. Sampai gemarnya Kanjeng Nabi itu diwujudkan dalam bentuk dawuh-dawuh beliaunya. Beliau mengatakan sebagai wujud kepedulian beliau terhadap ilmu, beliau mengatakan man jaa ajaluhu, barang siapa yang datang ajalnya, wa huwa yatlubul ilma, ketika dia ngaji, ketika dia sekolah, ketika dia menuntut ilmu, dilalah Gusti Allah, dilalah orang itu kok meninggal dunia, maka laki Allah walam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah, maka orang itu besok akan ketemu Allah dengan pangkat yang tinggi, jejer dengan para nabi, cuman ndak mempunyai pangkat nabi. Ini menunjukkan Rasulullah itu suka terhadap ilmu. Nah ini Rasulullah suka terhadap ilmu. Dalam hadis yang lainnya, Kanjeng Nabi mengatakan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunia, maka hendaknya dia menguasai ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirah, bahagia akhirat besok, maka fa'alaihi bil ilmi, maka hendaknya dia harus menguasai ilmunya. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin kedua-duanya, yo dunia bahagia akhirat, maka wajib menguasai ilmunya. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ini berarti menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu peduli terhadap ilmu. Maka kita selaku umatnya, kalau kita ingin dicintai oleh Kanjeng Nabi, maka kita harus menguasai ilmu. Apapun ilmunya. Kalau ilmu agama untuk menguatkan agama kita, ketika kita ingin kuat agama kita, tauhidnya kuat, maka kita harus menguasai ilmu agama. Kalau kita ingin menguasai dunia, maka panjenengan harus menguasai ilmu dunia. Oleh karenanya, santri-santri ini harus menguasai teknologi. Sampean harus menguasai teknologi. Kalau masalah Al-Quran, insya Allah kalian bisa mahir semuanya. Nih, insya Allah, karena di sini ada kiroati. Kiroati di sini itu sangat terkenal. Kiroati TPQ sini itu. Ini sangat terkenal. Ini di Karangploso. Enggak tahu masih kiroati atau tidak sekarang. Masih ya, masih kiroati. Itu luar biasa. Kiroati itu, makanya saya yakin santri-santri Al-Hidayah insya Allah Qur'annya luar biasa. Dan alhamdulillah anak saya ini alhamdulillah yang perempuan ini sudah khatam 30 juz. Kemarin pernah ketemu dengan putranya Ustadz Amin Muhsin ini. Sekarang pindah di Lirboyo. Nah, ngaji di Lirboyo. Ini alhamdulillah. Dan saya yakin santri-santri di sini banyak yang hebat, banyak yang mahir Al-Qur'annya. Tetapi santri zaman sekarang, Quran harus dikuasai,
ilmu Al-Quran harus dikuasai, tetapi tidak boleh ketinggalan ilmu teknologi. Kita tidak boleh ketinggalan berkaitan dengan ilmu teknologi. Karena sekarang itu zamannya teknologi. Informasi sekarang itu harus melalui teknologi. Sehingga kalau santri ini nggak menguasai teknologi, maka santri ini akan ketinggalan zaman. Terlebih sekarang itu sumber daya alam kita, ya, sumber daya alam kita itu sudah tidak baik seperti dulu. Sawah-sawah saja sekarang itu sudah hampir habis. Di Karangploso itu sawah sudah habis, ya. Sawah-sawah sudah habis, sudah banyak pemukiman dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan SDA, sumber daya alam, dalam arti ini adalah sumber daya alam yang asli ini, maka kita tidak akan bisa menuntut terhadap kebutuhan kita. Kebutuhan kita banyak. Makanya kita itu harus menguasai teknologi. Dan saya yakin di sini tidak semuanya orang tua kita itu dalam kondisi ekonominya yang bertaraf menengah ke atas. Saya yakin itu. Pasti ada yang menengah ke bawah dan sebagainya. Maka jangan sampai kita itu di kemudian hari, ya, ini gara-gara kita tidak punya ilmu, tidak menguasai teknologi, maka kita kesulitan untuk mencari pekerjaan. Ya ini loh. Maka kita harus menguasai teknologi. Kemarin itu saya pas ngaji dengan Kiai Marzuki bahwa sekarang itu perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat seperti di Papua itu ada apa itu? Ada Freeport dan lain sebagainya. Itu yang masuk ke sana adalah lulusan-lulusan yang hebat-hebat. Sarjana-sarjana yang hebat-hebat. Nah ini. Di sana itu gajinya, loh ya, di awal saja gajinya itu kata Ye Marzuki itu minimal 15 juta. Itu per bulan, ini gaji awal ini. Kalau guru-guru di sini insya Allah kalah. Nah ini, di sana itu di Freeport, termasuk di Astra Internasional, itu gajinya yang di sana itu luar biasa. Kalau gaji awal saja 15 juta, apalagi gaji setelah menjadi pegawai tetap. Ini luar biasa. Tetapi yang bisa diterima di sana, ini adalah generasi-generasi arek muda yang ilmu sennya luar biasa. Ilmu teknologinya luar biasa. Ilmu industrinya luar biasa. Sehingga ketika masuk di sana diterima itu skillnya luar biasa. Oleh karenanya saya yakin panjenengan semuanya ini berkeinginan bahwa untuk di kemudian hari panjenengan ini dapat pekerjaan yang layak. Sehingga panjenengan nanti kalau cari kerjaan ini pekerjaannya bagus. Kalau dapat posisi ya posisinya yang strategis. Ini sehingga kita itu bisa melakukan apa saja. Dan itu syaratnya adalah dengan ilmu. Oleh karenanya melalui Maulid Nabi refleksi kita adalah ayo kita belajar yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita itu belajar sungguh-sungguh, Kanjeng Nabi cinta terhadap kita. Ngajine semangat, ibadahnya semangat, jamaahnya semangat, terus kemudian ngajinya semangat, sekolahnya semangat, belajarnya semangat. Ini termasuk umatnya Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sangat sedih bila melihat umatnya semuanya itu malas. Jak ibadah malas, jak jamaah malas. Apa ada yang di sini jamaah malas? Ada. Mana orangnya? Nah ini. Jamaah ini luar biasa adik-adikku semuanya. Karena ketika panjenengan itu jamaah rutin, maka panjenengan itu termasuk orang yang bisa memanage waktu.
Ini akan terbiasa orang yang memanage waktu, yang bisa mengatur waktu. Ini penting. Kalau panjangan malas, jamaahnya malas, ngajinya malas, baca Qur'annya malas, kemudian belajarnya malas, sing sregep tambah main HP. Ada orangnya di sini yang biasa gadgetan, gak mari-mari, semalam suntuk main game. Ya, wadik game sekarang itu bahasanya kotor-kotor. Walau saya pernah mendengarkan itu pas saya di Nganjuk di mertua saya itu sebelahnya itu ada wifi, persewaan wifi. Itu kalau malam anek nom-noman ini seusia saya ini, main game itu semalam suntuk. Mulai jam 12 ke atas sampai dur azan subuh. Itu yang saya dengarkan, ya Allah, meso gak karuan, gadang kacuk. Gadang kacuk disingkat. Wes omongannya kotor gak karu-karuan. Pokoknya gak usah diteruskan. Gadang kacuk disingkat. Wah, omongannya kotor, ya Allah, saya melihat mulai jam 12 malam sampai jam 4 pagi sampai subuh azan itu masih belum berhenti main game. Gak tahu game apa itu ya dibuat main. Slot. Wonge ya no. Ya Allah. Ini malas ngajinya tapi rajin ngegame-nya. Nah ini. Malas ngajinya, malas belajarnya tapi rajin ngegame-nya. Ini tidak menjadi sosok umatnya Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, maka panjenengan harus mempunyai semangat yang menggelora. Kata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, la aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Ini dalam alfiyahnya. Beliau mengatakan maju terus pantang mundur walaupun godaan, walaupun ujian terus datang secara bertubi-tubi. Saya yakin di antara adik-adik ini semuanya, ini mungkin ada yang mungkin mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin macam-macam. Tapi itu semuanya harus panjenengan hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan. Karena setiap santri itu mesti ono cobane. Kalau dulu saya itu nyuwun sewu, pas mondok di Langitan, saya dulu pernah mondok di Langitan. Itu ujiannya itu selalu telat sangune, selalu kirimannya telat, sehingga ketika saya itu telat, nyuwun sewu, saya itu mencari teman yang orang ini masak, saya buruh masak. Nah itu, saya buruh masak. Misalnya ada orang 4, ini patungan masak jadi 1. Terus saya menawarkan diri, Mas ini aku tak sing masak, sampean menengahi gak usah. Tapi aku njaluk opah. Ngapa opahe? Mangan bareng. Loh ini saya lakukan seketika saya mondok di Langitan. Lalu saya 3 tahun dilekan pindah lagi ke Sarang, Jawa Tengah. Ke Sarang Rembang. Ngaji di sana 6 tahun saya. Di sana saya itu juga ujiannya sama ketika saya di Langitan. Apa? Ini kirimannya selalu telat. Dan ketika datang kiriman ini enggak sesuai dengan keinginan saya. Karepe lak sangune wakeh, jajane akeh kan begitu. Lah ternyata saya itu enggak begitu. Akhirnya saya sama yang saya lakukan di Langitan, itu saya buru-buru masak itu. Lalu kalau ada kiriman itu ada lebih, saya tabung di toko kitab itu. Saya tabung di kitab, kalau sudah ngumpul uang yang untuk cukup beli kitab yang saya bidik, itu untuk beli kitab itu. Karena saya itu suka kitab, sehingga duitnya sedikit, tapi saya punya kitab banyak. Nah ini perlu setiap setiap santri itu punya ujian sendiri-sendiri, ya, punya ujian sendiri, macam-macam. Ada ujiannya yang orang tuanya sakit terus
Ini yang banyak kan mondok ya. Ada yang mayoritas mondok ya. Nah ini. Nah ini bagi yang mondok-mondok. Kalau panjenengan mendapati ujian seperti itu, dilalah kiriman jenengan kok telat, atau bapak jenengan kok orang tuanya kok sakit dan sebagainya, maka panjenengan harus sabar. Kong Kanjeng Nabi itu loh terlahir dalam keadaan yatim karena abahnya sudah meninggal dunia. Lalu usia 6 tahun Kanjeng Nabi ditinggal ibunya dan lain sebagainya. Lalu dirasuh oleh kakeknya, lalu kakeknya meninggal dunia dan sebagainya. Ini Kanjeng Nabi dirundung dengan berbagai macam musibah. Tapi itulah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Kanjeng Nabi mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah menjadikan seseorang itu kekasihnya, maka Allah akan mengujinya. Wa idza btalahu sabarahu. Ketika dia diuji oleh Allah, maka dia sabar. Oleh karenanya saya minta kepada santri-santri yang mungkin mondok atau mungkin yang tidak mondok, khususnya yang mondok, bila panjenengan suatu saat mendapat ujian yang begitu berat, maka panjenengan harus sabar. Karena kesabaran itulah yang mengantarkan panjenengan menjadi sosok yang kuat. Kapanpun panjenengan akan menjadi tokoh, maka panjenengan menjadi tokoh yang kuat, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai, intinya pada pagi hari ini adalah dalam rangka Maulid Nabi ini kita teladani sifat karakter yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin salatan nastahfizuka wa nastaudi'uka biha أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وتلاميذنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك Bismika as-sami'il qaribil mujibil ladzi khazantahu fi fatawa Muhammadik wa mawahibi waradatik wa sur'ati jabatik ya sari'ul manqasad ya qaribul wajah asri' biqadi hawaijina ya Allah wa burgatina wa sabatina ya sari'u ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya alimu ya Allah bil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.